Kembali bersama Nganjuk TV. Posisi saya sekarang ini berada di Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Tepat berada di pintu gerbang Candi Dadi. Memang sengaja Nganjuk TV kali ini akan mengadakan perjalanan untuk menelusuri situs dan budaya yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung ini. Kami sudah ditemani dari tim ahli cagar budaya Kabupaten Tulungagung yang akan mengantarkan kami bersama-sama menuju Candi Dadi yang berada di atas bukit pegunungan Wali Kukun. Nah, karena perjalanan kami nanti cukup jauh, sekitar 3 kilo, kisaran membutuhkan waktu 1 jam lebih, maka kami berangkat lebih awal, lebih pagi, dengan penuh semangat akan kami cari tahu seperti apa kondisi Candi Dadi yang sebenarnya. Ada lagi yang menceritakan bahwa ini ada legenda yang menarik, yaitu mirip dengan legenda Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Menarik sekali. Ikuti perjalanan Nganjuk TV di Candi Dadi, Kabupaten Tulungagung. Salam budaya. Untuk mencapai lokasi Candi Dadi yang berlokasi di atas bukit, pengunjung dapat memulainya dari pintu gerbang dengan jalan menanjak. Sekitar 200 meter berjalan, pengunjung akan bertemu dengan makam kuno yang dikenal dengan sebutan Padepokan Hyang Agung Wisnu Petir. Bagaimana cerita Candi Dadi selengkapnya? Ikuti perjalanan Nganjuk TV menuju Bukit Pegunungan Wali Kukun berikut ini. Letak Candi Dadi yang berada di atas bukit pada ketinggian 389 meter di atas permukaan laut membuat banyak orang penasaran. Selain lokasinya jauh dari pemukiman warga, juga akses jalan setapak menuju Candi Dadi sangat sulit. Pengunjung harus rela menuruni lembah yang terjal dan menaiki bukit yang cukup ngetrek. Belum lagi, di sepanjang jalan harus berhadapan dengan kerikil-kerikil tajam dan bebatuan yang keras. Kendati demikian, rasa lelah setelah berjalan sekitar 4 km dengan waktu tempuh hampir 2 jam, pengunjung selalu ditemani keindahan panorama alam perbukitan yang menakjubkan. Lebih-lebih, suasana udara di sekitaran terasa sejuk dan hening. Setiba di lokasi Candi Dadi, benar-benar mendapat suguhan struktur bangunan candi yang sangat indah. Sebuah struktur bangunan selaksa mengawang di udara, ditopang oleh ranting-ranting pepohonan yang hijau. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada objek Candi Dadi. Lokasinya berada di puncak Pegunungan Wali Kukun. Tadi perjalanan cukup melelahkan, tapi terbayar sudah dengan keindahan fenomena dari Candi Dadi ini. Luar biasa. Candi Dadi ini dibangun di atas bukit yang di kanan kiri tampak hamparan pepohonan dan gunung-gunung kecil yang ada di sekitar. Sangat menarik sekali. Candi Dadi ini secara fisik masih utuh dan belum pernah mengalami restorasi sama sekali, tapi ada beberapa bagian yang memang tampak rusak oleh faktor alam. Yang menarik, Candi Dadi ini seluruh bangunannya terbuat dari batu kali atau batu andesit ya. Tapi konon di atasnya itu ada lubang yang sangat dalam, lebarnya 3,5 meter. Hanya saja kami kesulitan untuk naik, kan harus pakai tangga naik, tapi karena tidak ada alatnya, terpaksa kami cukup berada di bawah saja. Candi Dadi ini berbentuk bujur sangkar, terus ukurannya berdasarkan data yang kami miliki dari tim ahli cagar budaya Kabupaten Tulungagung 14 meter kali 14 meter dengan ketinggian 6,5 meter. Untuk cerita selengkapnya secara arkeologis maupun secara legenda akan kami tanyakan kepada yang bersangkutan yang benar-benar mengetahui sejarah dari Candi Dadi ini. Ayo ikuti terus. Candi berbahan batu andesit ini lain daripada candi-candi yang pernah ada. Bisa jadi, struktur bangunan candi ini satu-satunya di dunia dengan karakter yang unik.
Struktur bangunan berdiri tunggal, berbentuk bujur sangkar berukuran 14 meter x 14 meter dengan tinggi 6,5 meter. Keunikan yang paling dominan pada struktur candi adalah lubang besar mirip sumuran pada bagian atas candi. Anehnya, Candi Dadi tanpa didukung artefak layaknya candi pada umumnya. Tidak ditemukan arah hadap candi karena memang tanpa pintu. Relief-relief yang biasanya menghiasi kaki hingga tubuh candi pun juga tak ditemukan. Justru yang tampak, vandal-vandal yang digoreskan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab sehingga merusak keaslian dan keindahan penampakan struktur. Nah, Candi Dadi itu memang sangat unik ya. Betul. Yang pertama memang posisi ada di puncak. Betul. Yang pertama, yang kedua dari arsitekturnya, Bapak. Jadi arsitekturnya itu lain daripada yang lain, di mana di tengah-tengah struktur ya, bukan bangunan, itu ada sumuran. Sumuran. Nah, sumuran itu juga tidak kecil, tapi juga berdiameter 3,35. Jadi juga besar. Besar ya. Dan kedalaman hampir sama, 3,4. Nah, Candi Dadi ini memang sudah beberapa kali dikaji ya, Pak ya. Ketika masa kolonial itu sudah 4 kali, termasuk NG Chrome yang terakhir ya, itu ya. Ya di tahun 1915 itu dikaji. Cuma kajian tersebut masih dalam tanda petik masih belum selesai, belum finish. Artinya mungkin karena bukti-bukti yang ada di lapangan sangat minim. Kenapa? Karena Candi Dadi itu keminiman buktinya itu sudah ditandai dengan artefak-artefak yang menunjang ya, tidak ada di situ. Bahkan semacam istilahnya dwara pala atau apa itu tidak ada. Minimal kalau sebuah bangunan candi kan minimal ada artefak dwara pala. Nah, dalam bangunannya sendiri tidak ada yang melekat di situ ornamen ataupun panel-panel relief. Polosan Mas ya? Polos. Jadi ketika kita berbicara relief ada 4 jenis relief. Figuratif tidak ada. Ya. Secara flora fauna juga tidak ada. Geometris pun tidak ada. Bahkan segaris lurus ataupun lingkaran itu tidak ada. Ada, cuma di situ adalah vandalisme. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan intinya bukti untuk menguak dari sebuah sejarah. Vandalisme itu justru cenderung ke perusakan Mas ya? Iya betul. Yang jelas pengerusakan karena sudah merubah bentuk. Saya potong sebentar. Ya. Tadi Mas menceritakan tentang lubang sumuran. Itu kira-kira fungsinya itu apa Mas? Ya. Jadi gini, memang dari kajian pertama, lubang itu dikenal dalam pembakaran mayat, ritual pembakaran mayat. Nah, karena sejarah itu tidak bisa dikatakan titik ya, masih koma dan berlanjut, ternyata kajian itu terbantahkan. Jadi ketika kita kembali ke fungsi daripada fungsi candi ya, memang dari 7 fungsi itu tidak ada fungsi untuk pembakaran atau pengabuan. Kalau peletakan abu, pendarmaan itu benar, karena sesuai dengan dari 7 fungsi tadi. Betul. Yang pertama memang fungsi dari candi itu kan kita lihat sebuah peribadatan, tempat pemujaan. Yang kedua adalah pendarmaan. Yang ketiga adalah candi stupa. Nah ini juga dihubung-hubungkan stupa Bapak. Candi stupa, tetapi di situ juga terbantahkan karena di atas itu sudah ada panel. Termasuk Aris Munandar juga betul. Membantah itu. Kalau Prof. Faris Munandar itu beliau mengatakan dalam kajian beliau yaitu ini adalah Mahavedi, di mana ketika orang India penganut Hindu itu juga ketika berritual menggunakan vedi kecil seperti lumpang dan sebagainya. Nah di situ dibuat untuk membakar sebuah saji-sajian. Nah kalau yang ini berlubang besar, nah itu disebut dengan Mahavedi. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan vedi yang ada di India untuk umat Hindu? Kita juga masih belum fix itu. Nah juga ada kajian yang terkait Candi Dadi itu sebuah lingga yoni, lambang dari yoni yang besar. Karena ada lubangnya tadi. Iya, karena ada lubangnya. Memang di situ tinggal menunggu lingganya Mas ya. Betul. Yang jaga sudah lingga. Nah, jadi memungkinkan juga karena kalau kita kaitkan dengan benang merah, ketika ada kajian satu yaitu arkeolog namanya Mas Ucoy ya dari BPCB dulu, nama institusi BPK sekarang. Nah, itu mengkaitkan bahwa
Candi Dadi itu adalah monumen ketika Empu Barada membelah Kahuripan. Betul. Cerita. Iya. Nah ini bisa jadi juga yoni, lingga yoni itu kan ada dua fungsi ya. Satu memang untuk lambang kehidupan, yang kedua adalah untuk tapal batas suatu wilayah. Itu pasti ada lingga yoninya. Nah memungkinkan itu kalau kita tarik benang merah, memang tapal batas ketika titik magisnya Empu Barada di situ. Nah, terkenal dengan Kamal Panda. Itu ya. Nah, saya yakin juga ada benarnya. Nah, data sejarah itu memang kalau kita berjalan apa istilahnya cuma data primer kita tidak punya, Pak. Tetapi untuk data-data sekunder, nah itu mungkin banyak juga. Jadi kalau kita klopkan nanti mungkin bisa berjalan seiringan. Jadi prasasti yang menceritakan tentang Candi Dadi ini belum ada. Jadi ketika tadi saya katakan di awal, bukti artefak apapun tidak ditemukan. Candi Dadi masih asli, belum pernah dilakukan restorasi sama sekali. Kendati demikian, nyaris seluruh struktur candi masih utuh. Tidak sebanding dengan keunikannya, cerita tentang Candi Dadi pun masih debatable. Karena minim data primer yang mendukung. Bahkan, ada arkeolog yang menyebut sebagai stupa. Sebagian lain menyebut sebagai tempat persembahan dan menyimpan abu kremasi jenazah. Justru yang berkembang adalah cerita tutur mengenai Candi Dadi yang dibangun di atas perbukitan. Ceritanya mirip legenda Roro Jonggrang dengan Bandung Bondowoso. Betul. Tetapi untuk penunjang yang sekitar Candi Dadi, tadi saya katakan ya. Tadi memang ada 4 candi. Jadi mulai dari barat itu namanya Candi Urung. Candi Gagal berarti. Ya, Candi Gagal. Tidak jadi dibuat. Betul. Untuk teman-teman komunitas mengatakan Candi Bubrah. Ya, tapi itu yang lebih baik kita yang original name-nya aja, Candi Urung. Yang timurnya itu adalah Candi Buto atau Candi Tengah. Candi Buto itu memang secara mistis ya. Memang warga dulu di situ itu banyak dijumpai sosok Buto. Nah, memungkinkan itu adalah arca Dwarapala yang sifatnya adalah metafisik di situ. Memang tidak kelihatan loh, Pak. Dan kondisi fisiknya sekarang sudah hancur semua. Oh, sudah hancur. Jadi baik Candi Butonya juga nggak kelihatan. Tidak ada. Makanya itu tinggal mungkin dari sisi cerita tutur tadi ya. Cerita tutur mungkin itulah gaibnya. Nah, yang ketiga adalah Candi Gemali. Nah, ini yang menyisakan Gemali. Cuma ada bukti yang sekarang masih ada juga. Ketika kita tarik lurus di bawah, itu tepatnya Candi Buto itu menyisakan yoni. Emang certnya sudah ditemukan ya? Ya, ditemukan. Dan yoni itu berornamen, bagus. Ya. Tapi tetap di situ, masih di situ. Nah, yang timurnya itu ada Candi Gemali. Bekas candinya ada, bebatuannya ada, dan yang menyisakan adalah yoni juga. Jadi di antara 4 candi ini yang ada di Candi Dadi itu, ada 2 yoni bukti yang masih ada di situ. Betul. Ada 2 yoni. Apakah memungkinkan dari keempat candi itu adalah bernuansa budaya Hindu atau Buddha juga masih belum masih misteri ya. Masih misteri. Tetapi kalau ada yoni jelas itu Siwa. Ya betul. Nah, itu apakah Candi Dadi juga bisa dikatakan dari Siwa, Hindu Siwa, jadi seperti itu. Jadi 4 candi yang lain nanti bisa dilihat Mas. Ya, kita nanti akses ke sana setelah dari Candi Dadi. Nah, perlu diketahui Pak, sejarah di Candi Dadi itu terbagi jadi 2. Yang pertama berdasarkan kajian arkeolog berupa istilahnya bukti-bukti yang ada di lapangan. Yang kedua adalah sejarah terkait dengan kesejarahan lokal. Atau folklore, cerita rakyat. Nah, ini yang unik atau legenda. Makanya Dadi itu sebenarnya bukan dari pemberian nama kajian, tetapi dari cerita rakyat tadi, terbentuk dari cerita rakyat. Nah, ceritanya persis Bandung Bondowoso ketika melamar Roro Jonggrang. Betul, ada pangeran dan putri di sini. Cuma nama dan sosoknya tidak disebutkan. Nah, ketika sang putri itu minta syarat ya, membuat putri dari mana ini? Nah, ini belum diketahui. Jadi yang pangeran ini juga tidak ada dalam tutur cerita rakyat tadi. Nah, ketika putri itu meminta 4 candi dalam satu malam, sang pangeran itu mengiyakan. Nah, ketika 4 candi itu mau jadi, ada satu desa yang letaknya kalau kita tarik garis 3 dari 3 situs tadi, itu
berada di timurnya, namanya Dusun Kedung Jalin. Ini masuk Desa Junjung. Nah, ke tengah-tengah malam Putri itu membangunkan para ibu-ibu seakan-akan membuat pagi muncul gitu ya. Nah, membuat perapian dan sebagainya, ayam-ayam dikeluarkan. Nah, pangeran ini ketakutan. Oh, pagi ternyata sudah muncul. Nah, akhirnya 3 candi itu hancur. Ini kalau dalam cerita rakyat, ketika candi itu hancur, yang jadi cuma satu Candi Dadi. Nah, dari proses itu tadi, sang putri itu dikutuk oleh pangeran tersebut. Dia tidak akan menikah ketika usianya belum tua. Jadi tidak payu rapi, Pak. Apakah mitos itu bertahan sampai sekarang? Dulu di era tahun 90-an sampai 95 itu betul banyak perawan-perawan yang belum menikah. Ya, perawan tua. Tetapi sekarang kebalikannya, Pak. Malah banyak yang lelaki kayaknya. Nah, ini ada pernah sugesti itu masuk di situ. Nah, jadi nama Candi Dadi itu terbentuk dari cerita itu tadi. Cuma sampai sekarang pun sugesti masyarakat ya pada umumnya memang meyakini bahwa kalau kita berdoa tetap pada Sang Maha Kuasa, Yang Maha Kuasa, di Candi Dadi itu hajatnya bisa terkabul. Mas, sampai sekarang ini apakah Candi Dadi itu masih digunakan untuk kegiatan ritual-ritual? Iya, masih. Setiap momen apa, Mas? Kalau untuk ritual artinya kan banyak ya, Bapak, yang dari Islam juga ada, yang dari Hindu juga ada, yang Nasrani juga ada. Nah, itu biasanya malam Jumat, diambil malam Selasa dan malam Jumat. Malam Jumat Kliwon dan Legi itu pasti ada. Cuma kebanyakan kalau dari umat Hindu itu di siang hari ya, Pak. Jadi ritualnya itu tepat jam sembahyangnya, bukan ritual ya. Peribadatannya itu tepat jam 12 siang. Jadi di antara itu sampai jam 2. Kemarin barusan dari Blitar itu 80 jamaah Hindu itu beribadahnya jam 12 siang. Terakhir, Mas, ini struktur Candi Dadi ini yang tersisa bagian apa, Mas? Ya, kalau kita lihat dari posisi bawah itu memang ada batur ya. Batur candi di tengah, di posisi tengah sebelum pelipit atas. Pelipit itu ya. Itu namanya sebuah tubuh candi. Nah, ketika pelipit yang di posisi bawah sendiri, yang di atasnya itu adalah atap candi atau bagian atas candi. Nah, atas candi itu sumurannya itu diapit 8 garis atau oktagon. Nah, yang unik 8 yang ini ya. Oktagon ya. Yang unik ini ya, Pak. Jadi ini seperti Surya Majapahit. Kalau kita bisa katakanlah nama lainnya. Jadi seperti itu. Apakah ini ada kaitannya dengan era Majapahit? Nah, kalau kita berbicara era, banyak situs yang ada di Tulungagung itu ada estafet periodisasi. Semisal kalau kita berbicara terkait dengan Gua Silomangkleng, memang Gua Silomangkleng itu ceritanya adalah Arjuna Wiwaha. Itu tepatnya di abad ke-10 kan, Erlangga. Tetapi istilahnya relief yang dituangkan di situ itu relief ketika masa Majapahit. Di situ ada ciri khas Siras Cakra. Nah, mahkota-mahkota itu ciri khas dari pahatan Majapahit. Nah, bisa jadi namanya Candi Dadi ini juga estafet periodisasi. Nah, jadi seperti itu. Ini cuma dugaan aja, Pak. Jadi kita masih belum maksimal ya untuk mengkaji Candi Dadi. Belum maksimalnya itu karena bukti yang sangat minim sekali. Oke, Mas. Siap. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga Candi Dadi ini semakin banyak dikunjungi pengunjung, Mas ya. Mudah-mudahan. Yang jelas Candi Dadi masih misteri, Mas ya. Masih misteri. Oke, Candi Dadi masih misteri. Kami baru saja melakukan wawancara bersama juru pelihara sekaligus koordinator wilayah Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek luar biasa. Ikuti perjalanan Nganjuk TV selanjutnya. Salam budaya. Di bawah Candi Dadi ditemukan 3 struktur bangunan yang diduga candi. Masing-masing adalah Candi Gemali, Candi Buto, dan Candi Urung. Kendati ketiga candi tersebut sudah hancur dan tidak dapat dikenali lagi struktur aslinya, setidaknya nama-nama tersebut telah menjadi bagian perjalanan sejarah Candi Dadi. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.